perempuan korban kekerasan yang mengajukan gugatan perceraian. Nah, kenalkan aku Ayu, dan di sampingku udah ada Mbak Rofi. Halo Mbak Rofi. Halo. Beliau adalah dosen ilmu hukum di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo. Kemudian Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Semarang, dan beberapa kali menjadi ahli di LBH Semarang, gitu ya Mbak Rofi. Sehat Mbak Rofi? Alhamdulillah sehat. Puasa lancar ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, mungkin langsung aja ya Mbak Rofi. Kemarin kan Mbak Rofi menjadi ahli di sidang PTUN Kota Semarang. Itu juga kasus yang didampingi oleh LBH Semarang. Nah, kasusnya itu soal penolakan PNS yang mengajukan gugatan cerai, yang mana PNS-nya itu adalah seorang perempuan korban kekerasan. Nah, mungkin aku akan menanyakan terlebih dahulu, apa sih tujuan perkawinan itu menurut pandangan Islam? Oke. Jadi tujuan perkawinan di dalam Islam itu sebenarnya sudah dituangkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Misalnya di dalam kompilasi hukum Islam, ya, untuk menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan seterusnya. Kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran itu juga disebutkan, misalnya di dalam surat Ar-Rum, ya, sama bahwa tujuan pernikahan di dalam Islam itu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah. Jadi sakinah itu adalah konsep kuncinya. Nah, ini yang nanti perlu kita pahami, apa sesungguhnya sakinah itu. Jadi karena tujuannya sakinah, maka pertanyaan berikutnya adalah apa itu sakinah gitu. Nah, sakinah itu kalau secara bahasa artinya adalah tenang, ketenangan jiwa gitu ya. Nah, jadi kalau dalam tinjauan yang lebih komprehensif, perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan ketenangan jiwa. Dan tenang itu aspeknya sebenarnya cukup kompleks, karena dia tidak hanya, jadi gini, untuk bisa tenang dia tidak hanya terpenuhi secara ekonomi saja, tetapi juga aspek spiritualnya, kemudian aspek intelektualnya gitu. Itu semua kebutuhan itu terpenuhi sehingga bisa menjadi tenang. Nah, ketenangan itu ada rumusnya. Jadi kalau rumah tangga, perkawinan mau tenang, mau sakinah, sakinah damai gitu ya, damai dan bahagia, itu ada rumusnya. Rumusnya ada 2 macam yang mengikuti kata itu. Biasanya kan dikenal sakinah, mawaddah, dan rohmah. Jadi sebenarnya mawaddah dan rohmah itu adalah rumus untuk mewujudkan sakinah gitu ya. Jadi tanpa mawaddah dan rohmah, sakinah itu nggak mungkin bisa terwujud. Nah, sekarang apa itu mawaddah dan rohmah? Mawaddah itu adalah suatu ungkapan cinta yang ketika cinta itu diberikan, manfaatnya kembali kepada orang yang dicintai. Itu namanya mawaddah. Misalnya saya berbuat baik terhadap pasangan saya, terhadap suami saya, dan kemudian dengan perbuatan baik saya manfaatnya kembali kepada dia. Itu namanya mawaddah. Nah, kalau rohmah itu manfaatnya kembali kepada diri kita. Jadi saya mencintai suami saya, mencintai pasangan saya, dan manfaatnya kembali ke saya menjadi bahagia gitu. Jadi dengan mawaddah kita membahagiakan pasangan, dengan rohmah kita mencintai pasangan, kita menjadi bahagia. Jadi sakinah itu harus melalui mawaddah dan rohmah, artinya bahagia dan membahagiakan. Nggak bisa kalau yang bahagia hanya salah satu itu nggak akan sakinah. Misalnya yang bahagia hanya pasangan saja, berarti kita hanya berkorban terus gitu. Jadi pokoknya kita berusaha membahagiakan pasangan terus, tapi kita nggak bahagia. Nah, itu hanya pengorbanan.
itu nggak bisa sakinah karena kita nggak tenang. Atau hanya rohmah saja, kitanya senang mencintai dia, tapi sebenarnya pasangan itu nggak bahagia, jadi yang bahagia itu hanya kita. Nah itu juga nggak bisa tenang. Jadi harus ada dua elemen. Maka hubungan kesalingan antara suami istri itu sangat penting di dalam mewujudkan sakinah, saling mencintai, saling membahagiakan, saling menghormati, saling menghargai. Jadi itu yang nantinya akan mendukung terwujudnya keluarga yang sakinah. Gitu ya Mbak. Berarti rumusnya harus melewati dua dulu ya. Iya betul. Dan rohmah kemudian betul. Akan terwujud keluarga yang sakinah. Iya. Nah, ketika tujuan perkawinan itu tidak terlaksana atau dari salah satunya itu melakukan kekerasan gitu ya. Bagaimana sih pandangan Islam soal kekerasan dalam rumah tangga atau biasa kita sebut KDRT gitu? Oke. Jadi Islam itu kan secara esensial agama yang sangat rahmah, sangat dipenuhi oleh dimensi kasih sayang. Bahkan arti Islam itu sendiri adalah kedamaian, ingin mewujudkan kedamaian dan menebarkan kasih sayang untuk seluruh alam gitu ya, seluruh makhluk gitu. Sehingga Islam itu sangat tidak mentolerir terjadinya kekerasan. Kekerasan di dalam Islam itu adalah hal yang sangat dihindari. Jadi ada sebuah kisah di zaman Rasulullah, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah ya. Di sini saya bacakan gitu apa yang disampaikan oleh sahabat kepada Rasulullah itu. Jadi dalam sebuah hadis dari Bahas bin Hakim, dari ayah dan dari kakeknya, dia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, terkait dengan istri-istri kami, apa yang wajib kami lakukan? Dan apa yang harus kami tinggalkan?" Artinya tidak boleh dilakukan gitu. Nah lalu Rasul menjawab, "Kamu boleh bersenggama sesuai dengan seleramu gitu ya. Lalu berilah ia makan sama dengan apa yang kamu makan. Berilah dia pakaian sama seperti yang kamu pakai, dan janganlah mengolok-olok mukanya dan jangan memukul." Jadi kalau di dalam hubungan pernikahan, hubungan seksual itu kan menjadi salah satu kebutuhan. Ya, itu kebutuhan biologis yang secara naluriah dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Termasuk manusia membutuhkan hubungan seksual. Jadi boleh, apa yang harus saya lakukan? Silahkan berhubungan seksual sebagaimana kamu senangi. Gitu ya. Lalu berilah istrimu makan sebagaimana yang kamu makan, berilah pakaian sebagaimana yang kamu pakai. Artinya tidak boleh dia misalnya dia makan enak sementara istrinya dikasih makanan yang enggak enak. Dia pakai pakaian yang branded sementara istrinya dikasih pakaian yang jelek gitu ya, enggak layak atau berbeda. Itu menunjukkan bahwa antara suami dan istri itu harus ada kedudukan yang setara. Apa yang dia makan ya itulah yang dimakan istrinya gitu, sama gitu ya. Nah lalu di akhir hadis itu diperjelas ya, secara eksplisit, tidak hanya secara samar gitu ya, dijelaskan, dan jangan memukul. Jadi Rasul itu sangat mewanti-wanti setiap sahabat ya yang berkonsultasi kepada beliau, yang bertanya tentang tips-tips rumah tangga, yang selalu diwanti-wanti itu adalah jangan memukul. Nah lalu ada satu kisah lagi yang menarik gitu ya. Jadi ada seorang perempuan bernama Fatimah binti Qais. Dia kalau sekarang ya seperti konsultasi pranikah gitulah ya gitu, meminta pertimbangan, meminta nasihat kepada Nabi. Dia bercerita, "Wahai Rasul,
ada dua orang yang melamarku gitu ya. Yang pertama namanya adalah Muawiyah dan yang kedua adalah Abu Jaham. Nah, lalu si Muawiyah ini tidak memiliki harta sama sekali, ya. Jadi dia miskin lah, tidak punya harta. Nah, sementara Abu Jaham yang satunya lagi, dia sangat keras terhadap perempuan. Lalu apa jawab Rasul? Rasul menyarankan agar Fatimah itu memilih Muawiyah. Walaupun dia tidak memiliki apa-apa, tapi dia tidak pernah keras terhadap perempuan. Karena dalam keseharian si Abu Jaham ini memang temperamen. Dia punya perilaku tabiat yang keras ya, dan dia suka melakukan kekerasan kepada perempuan. Sehingga Rasul menyarankan agar Fatimah memilih Muawiyah saja. Lebih baik memilih laki-laki miskin daripada laki-laki yang suka memukul. Nah, dari yang saya ceritakan tadi itu baru dua ya. Itu sudah menjelaskan bagaimana Islam itu sangat tidak mentolerir terjadinya kekerasan. Dan kekerasan itu kalau kita maknai sekarang, ya tidak hanya kekerasan secara fisik saja. Yang namanya kekerasan itu tidak selalu memukul, menendang. Kalau itu sudah jelas ya, itu jelas kekerasan. Tetapi suatu perbuatan yang bisa melukai, baik itu melalui perilaku, melalui perkataan ya, secara verbal, itu kalau melukai itu masuk di dalam kategori kekerasan. Dan itu sangat dihindari, sangat larang di dalam Islam. Berarti kekerasan psikis itu juga termasuk kategori KDRT itu ya? Iya, bisa. Karena begini, kalau kita kembalikan lagi kepada konsep sakinah tadi, misalnya salah satu pihak di dalam hubungan suami istri mengalami kekerasan psikis, apakah dia bisa bahagia? Bisa nggak dia merasakan rahmah? Kalau rahmah aja nggak bisa, bagaimana dia bisa merasakan sakinah, merasakan ketenangan? Jadi kita perlu mengkontekstualisasikan kisah-kisah masa lalu ya, yang sudah terjadi pada zaman Rasul, karena kan dimensinya berbeda, sehingga kita harus mengambil substansi, pokok-pokok apa yang sebenarnya diajarkan oleh Rasul, oleh Kanjeng Nabi gitu. Dan kita juga harus mengingat bahwa misi kenabian yang juga secara sangat lugas sekali disebutkan oleh Kanjeng Nabi sendiri adalah innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi soal akhlak, soal perilaku yang baik, dan itu harus ditujukan kepada siapapun dalam hubungan apapun gitu, dalam relasi sesama manusia, apalagi relasi suami istri, itu juga harus prinsip akhlakul karimah harus dijunjung tinggi. Kekerasan bertentangan dengan prinsip akhlakul karimah. Kemudian kita tadi udah membahas bagaimana konsep sakinah, mawadah, dan rahmah itu, dan apa sih pandangan hukum Islam. Ternyata Islam sangat tidak mentoleransi kekerasan tersebut gitu. Jadi kekerasan apapun, entah itu fisik, psikis, itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kemudian bagaimana ketika perempuan yang mendapatkan kekerasan tersebut itu mengajukan gugatan perceraian? Apakah itu suatu hal yang menjadi solusi atau mungkin sesuatu hal yang lebih buruk untuk hidupnya ke depan gitu? Oke. Jadi kita perlu memahami bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah atau tujuan-tujuan ditetapkannya hukum Islam. Ada, kalau mengutip dari Imam As-Satibi, itu ada 5. Yang pertama adalah hifdzun nafas, atau
menjaga diri, menjaga jiwa manusia. Kemudian hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Kemudian hifdzul mal itu menjaga harta. Hifdzul aql itu menjaga akal, pikiran, dan hifdzuddin atau menjaga agama. Jadi semua hukum Islam itu berpijak pada kemaslahatan yang bisa menuju pada tercapainya tujuan-tujuan itu. Jadi misalnya yang pertama hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jiwa ini di dalam Islam adalah sesuatu yang harus dijaga, dimuliakan, sehingga dia tidak menjadi sia-sia, ya, karena dia punya kedudukan yang mulia gitu. Hal apapun yang bisa mengancam jiwa itu harus dihindari. Misalnya kekerasan. Kekerasan itu mengancam jiwa tidak? Kalau di dalam rumah tangga, di dalamnya ada kekerasan dan kekerasan itu mengancam jiwa, maka yang selanjutnya dilakukan adalah bagaimana caranya agar korban itu bisa diselamatkan jiwanya. Nah, ini kan solusinya macam-macam. Ya, tergantung pada intensitas dari kekerasan itu. Nah, kalau kemudian salah satu solusinya adalah perceraian, maka tidak menutup kemungkinan perceraian itu memang sesuatu yang dibutuhkan. Misalnya kalau tidak bercerai, ini jiwanya akan semakin terancam, gitu ya. Nah, jadi memang yang perlu dipahami itu kita harus kembali pada prinsip dasarnya. Jangan melihat satu konsep yang itu terlepas dari prinsipnya. Misalnya gini, orang memahami perceraian itu sebagai sesuatu yang buruk. Pokoknya apapun pasti buruk lah gitu ya. Apalagi ada dalil misalnya yang sering kali dipakai, abghadul halali ilallahi tolak. Jadi sesuatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah itu adalah talak, perceraian. Nah, ini kalau dilepaskan dari prinsipnya, maka apapun yang terjadi jangan sampai terjadi talak karena itu dibenci Allah, kan gitu. Nah, tapi tidak bisa begitu. Kita harus kembalikan pada prinsip maqasid tadi. Kalau perkawinan ini kemudian mengancam jiwa, bisa jadi justru perceraian itulah yang dibutuhkan. Jadi sebagaimana perkawinan yang hukumnya itu bisa berubah-ubah. Perkawinan itu kan ada kalanya dia menjadi sunnah, menjadi wajib, bahkan menjadi haram. Maka perceraian juga seperti itu. Perceraian bisa menjadi makruh, tapi sebaliknya bisa menjadi wajib kalau itu bertujuan untuk melindungi jiwa. Begitu. Jadi memang perceraian itu dihindari, tetapi kita harus lihat dulu latar belakangnya. Jika di dalam rumah tangga itu sudah terjadi kekerasan dan kekerasan itu sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan, maka bisa jadi perceraian itu adalah solusi. Dan ini juga ada contohnya di dalam kisah Nabi ya. Jadi ada seorang sahabat yang kemudian curhat kepada Kanjeng Nabi. Jadi memang dulu itu banyak sekali sahabat itu yang curhat karena Nabi itu sangat mengayomi gitu ya, sehingga siapapun tuh bisa curhat apapun kepada Kanjeng Nabi, termasuk masalah rumah tangga mereka gitu. Jadi di sini ada Sabit bin Qais ya. Jadi istri Sabit bin Qais itu mengunjungi Rasulullah. Nah, dia mengatakan kepada Rasulullah, "Wahai Rasul,
tidak ada yang aku kecam dari agama atau maksudnya dari moral Sabit, yaitu suaminya sendiri gitu ya. Tetapi aku tidak ingin ada kekafiran dalam keislamanku. Maksudnya kalau aku terus berumah tangga, terus menjalani pernikahan ini bersama Sabit gitu. Lalu Rasul bertanya, maukah kamu mengembalikan kebunnya? Maksudnya kebun yang sudah diberikan oleh Sabit kepada istrinya tadi ya, sebagai mahar, sebagai mas kawin gitu ya. Ya mau gitu. Nah maka dia berkata, Kanjeng Nabi berkata kepada Sabit, terimalah kebun itu, terima kembali, dikembalikan maksudnya, lalu ceraikan dia. Jadi pada saat itu sebenarnya tidak ada riwayat yang secara jelas menjelaskan tentang kenapa istrinya Sabit itu sampai nggak tahan berumah tangga dengan Sabit bin Qais tadi gitu. Ada yang menjelaskan bahwa Qais itu buruk rupa, nggak good looking, sehingga istrinya tadi lama-lama nggak senang. Itu misalnya diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Tapi ada ulama yang lain yang mengatakan bahwa sebenarnya itu tuh karena Sabit itu kelakuannya buruk, dia suka melakukan kekerasan gitu. Tetapi itu sudah dipahami oleh Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi pada saat itu menawarkan, gimana mau nggak kalau mas kawinnya kamu balikin deh gitu ya. Kalau dibalikin ya sudah, berarti terjadilah perceraian itu. Jadi Sabit diminta untuk menerima kembali dan bercerai saja. Jadi dari kisah itu kita melihat bahwa perceraian itu bukan sesuatu hal yang kemudian betul-betul dilarang dalam keadaan apapun. Tidak boleh bercerai, itu tidak. Jadi harus dilihat dulu latar belakangnya. Apa yang terjadi? Apakah itu semakin menjauhkan dari tercapainya maqasid syariah atau tidak gitu. Kalau semakin jauh, semakin mengancam jiwa, semakin membuat orang itu tidak bisa terpenuhi hak-haknya, maka bisa jadi perceraian itu adalah solusi. Jadi tidak selalu bahwa perceraian itu adalah sesuatu yang buruk. Berarti menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu tidak bisa sesederhana itu ya, Mbak. Jadi harus kita melihat latar belakangnya apa dulu, sebabnya apa, kemudian baru memaknai hal tersebut sesuai penafsiran itu gitu ya. Terus kemudian tentu perceraian itu kan akan sangat berdampak untuk kehidupan si perempuan atau istri itu tersebut, dan kemudian ketika punya anak pun anaknya juga ikut terdampak kan. Nah itu bagaimana? Seringkali kan orang-orang menganggap bahwa anak-anak itu adalah korban dari perceraian gitu, dampaknya adalah ke anaknya gitu. Nah itu gimana Mbak? Kesejahteraan anaknya bagaimana gitu menurut pandangan Islam? Oke. Kembali kepada konsep maqasid tadi ya. Ada hifdzun nasl itu menjaga keturunan. Jadi bagaimana hukum Islam itu menjamin agar setiap orang dan kemudian anak turunnya, keturunannya itu juga terjamin hak-haknya. Dalam sebuah perkawinan yang di dalamnya terjadi kekerasan, tentu ada dampak negatif yang dialami oleh anak. Misalnya kekerasan itu terjadi di depan anak misalnya, maka pasti ada dampak. Menurut psikolog ya, ini karena saya bukan psikolog, jadi ini bukan saya mengutip gitu ya dari pendapat psikolog bahwa anak yang terpapar kekerasan, misalnya dia menyaksikan orang tuanya mengalami kekerasan, maka kelak di kemudian hari dia bisa mengimitasi atau dia bisa meniru. Dia berpotensi menjadi pelaku kekerasan juga di kemudian hari gitu. Jadi
ada banyak dampak negatif baik secara psikologis maupun hal-hal yang lain terhadap anak jika dia terpapar kekerasan, baik itu secara langsung maupun tidak gitu ya. Jadi tidak harus kita mempertahankan perkawinan yang apapun yang terjadi harus bertahan gitu. Itu justru bisa menimbulkan madorot. Jadi ketika ada seseorang yang menjadi korban kekerasan dan dia dipaksa bertahan di dalam hubungan perkawinan itu, maka justru semakin hari semakin banyak kemudorotan yang akan terjadi. Bahkan tadi bisa menelantarkan hak-hak dasar. Hak-hak dasarnya itu bisa tidak terpenuhi dan juga akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin gitu ya. Jadi perceraian dalam hal ini bisa saja menjadi sunnah atau bahkan bisa menjadi wajib jika itu bisa menyelamatkan jiwa, baik jiwa sang ibu misalnya yang menjadi korban adalah ibu, istri, ataupun jiwa anak. Karena anak itu harus dihindarkan dari hal-hal buruk yang terjadi di sekelilingnya yang kemudian itu bisa berpengaruh terhadap dirinya gitu. Nah, jika sudah demikian, maka bisa jadi perceraian itu justru menjadi hal yang paling baik gitu ya. Karena dengan perceraian itu masing-masing juga bisa melakukan introspeksi diri, bisa berefleksi, merenungi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan untuk kemudian memahami kembali apa yang lebih baik gitu yang bisa dia lakukan gitu. Ketika di dalam rumah tangga itu sudah tidak ada ketentraman. Berarti harus menimbang masalah dan madorotnya. Betul, gitu ya. Betul. Jadi dampak dari perceraian itu nggak selalu buruk, tetapi Yeah. Siapa tahu dari perceraian tersebut itu adalah solusi atau hal yang wajib itu. Nah, ini yang terakhir, Mbak Rofi. Bagaimana sih konsekuensi bagi orang-orang yang menghalang-halangi perempuan korban kekerasan itu untuk speak up atau untuk menggugat cerai itu? Jadi ketika ada aja ya orang-orang yang menganggap bahwa perceraian itu nggak baik gitu, nanti akan berdampak ke anaknya yang tadi. Padahal sesungguhnya dampak dari kekerasan tersebut justru malah semakin yang banyak terjadi gitu loh. Justru dampak dari kekerasan tersebut yang sangat berdampak ke anaknya gitu. Nah, bagaimana pandangan hukum Islam juga mengenai orang-orang yang menghalang-halangi untuk perempuan itu bisa speak up dan keluar dari jeratan tersebut? Oke. Kalau ada orang yang menghalangi orang yang keluar dari kekerasan gitu ya, dia ingin terbebas dari kekerasan tapi dihalang-halangi, maka sama saja dia berbuat dolim ya, karena menghalangi orang untuk mendapatkan haknya. Jadi orang akan semakin jauh dari hak-haknya tadi ya, untuk terpenuhinya Dzurriyyatul Khomes. Jadi di dalam Islam itu kan setiap orang itu memiliki hak untuk hak hidup dan lain sebagainya yang sangat prinsipil itu. Ketika kekerasan itu terjadi, maka banyak hak yang kemudian terlanggar. Sehingga kalau ada orang yang menghalangi orang lain untuk bisa keluar dari siklus kekerasan itu, ya berarti dia sama saja berbuat dolim, karena dia menghalangi orang untuk mencapai haknya untuk terbebas dari kekerasan gitu. Ya, harus diingat ya bahwa Islam itu misinya adalah rahmah, untuk memberikan kasih sayang
kepada setiap orang gitu, kepada setiap makhluk, sehingga apa saja yang bertentangan dengan hal-hal itu harus dihindari gitu. Jadi kalau kita kembali pada konsep tujuan penciptaan manusia, setiap manusia itu diciptakan untuk menjadi khalifah ya. Khalifah itu adalah pemimpin. Jadi dengan akalnya, dengan kemampuan yang diberikan oleh Tuhan, itu dia harus memimpin. Tentu kepemimpinan itu maknanya sangat luas ya. Kita bisa memahami itu sebagai kekuatan di mana dia bisa melakukan kebaikan dan juga memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Jadi kalau ada orang yang menderita, seharusnya dibantu untuk keluar dari penderitaan itu, bukan malah memaksanya untuk tetap berada di dalam situasi di mana dia mengalami penderitaan itu. Saya kira itu. Gitu teman-teman. Jadi orang-orang yang mencoba menghalangi orang-orang yang mencari keadilan atau mencari hak-haknya untuk mendapatkan hak-haknya itu adalah termasuk orang-orang yang zalim gitu ya Mbak Rofi ya. Terima kasih Mbak Rofi, podcast kali ini sangat bermanfaat, apalagi kita di bulan suci Ramadan kita membahas soal bagaimana pandangan Islam itu tentang perempuan korban kekerasan yang menggugat perceraian. Ternyata sangat diperbolehkan, tergantung kita melihat latar belakangnya dahulu, apa masalahnya. Bisa jadi perceraian itu menjadi solusi atau hukumnya wajib gitu ya Mbak Rofi. Terima kasih Mbak Rofi sudah mampir di podcast LBH Semarang. Mungkin ada closing statement dari Mbak Rofi untuk mengakhiri podcast kali ini. Oke. Sebelumnya terima kasih sudah diundang di podcast ini untuk sharing ya, untuk sharing berkaitan dengan tema ini. Jadi momentum Ramadan ini sangat penting bagi kita untuk merefleksikan bagaimana kita selama ini gitu ya. Apakah kita sudah cukup untuk ikut membantu siapapun di sekeliling kita yang sedang menjadi korban kedzaliman, tertimpa kekerasan gitu ya. Bagaimana kita bisa ikut memberikan kontribusi untuk membantu mereka, sekecil apapun itu sangat berarti bagi orang lain gitu. Sehingga dengan apapun yang kita miliki, kita bisa mewakafkan diri kita untuk membantu orang lain gitu ya. Tidak harus membantu itu dalam bentuk uang, materi gitu ya. Dengan pengetahuan kita, dengan apapun lah ya posisi kita, itu hendaknya kita berkomitmen untuk selalu membantu orang lain untuk keluar dari kedzaliman ya, agar dia bisa mendapatkan hak-haknya, karena itulah sebenarnya yang diinginkan di dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi memang spirit utama di dalam Islam itu adalah bagaimana agama itu bisa memberikan kemaslahatan seluas-luasnya bagi siapapun ya, bagi umat Islam ataupun bagi sesama manusia. Nilai-nilai kemanusiaan itu sangat dijunjung tinggi di dalam Islam. Oke, terima kasih Mbak Rofi untuk atas apa yang disampaikan pada podcast kali ini. Teman-teman mungkin terjawab ya pertanyaannya mengenai apa yang teman-teman dulu rasakan mungkin atau teman-teman alami di sekitarnya mengenai perempuan korban kekerasan yang menggugat perceraian. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton, sampai jumpa di podcast selanjutnya.